Pendekatan strategis cost leadership atau differentiation. Saya lebih memilih cost leadership karena mentalitas itu yang sangat berharga dalam bikin sebuah venture, sebuah bisnis, sebuah peluang usaha. Karena mulai dari nol itu bisa punya mindset nih. Kita selalu mau belajar, selalu menjadi gelas yang kosong. Pendekatan strategi cost leadership ini juga melibatkan produksi barang atau jasa dengan biaya lebih rendah dibandingkan pesaing di pasar yang lebih luas atau besar. Hal ini dapat dicapai melalui skala ekonomi, operasi yang efisien, atau penggunaan input biaya rendah seperti bahan baku yang mentah. Misalkan saja saya mau merintis usaha. Memang jangan terlalu idealis dulu. Kayak jangan ada riba, jangan curang, dan halal. Ini penting nih, konsep ide dinamis yang ikut tren, apalagi untuk model bisnis perusahaan yang akan ditampung dimulai dari keputusan operasi dan pendekatan cost leadership. Mungkin serasa cocok nih, apalagi kalau baru memulai perusahaan kecil yang baru merintis, agar modal dari bisnis bisa ditekankan untuk pengendalian biaya, efektif dan efisien penggunaan kapasitasnya, sehingga manajemen persediaannya bisa terkendali, sehingga ketika baru merintis dan berkembang, sebisanya mampu menawarkan harga yang lebih rendah dibandingkan beberapa pesaingnya. Dengan mengoperasikan perusahaan mungkin bisa membantu sangat efisien bagi pembisnis pemula. Kalau untuk yang kedua, saya lebih memilih managing quality, make a brand, and a quality. Sebenarnya sih tergantung sih, yang lebih memungkinkan untuk digarap lebih awal tuh yang mana. Tapi kalau memiliki quality yang ini harus dihantam dengan realitisnya. Kita memang tidak bisa lepas dari mental terjajah. Kita tuh negara yang konsumerismenya sangat tinggi. Kita lebih banyak mengkonsumsi daripada memproduksi. Negara tetangganya sudah melakukan riset untuk lebih baik, sedangkan kita aja nih baru mulai menyentuh start. Banyak produk dari dalam negeri dengan berkualitas, tapi pasar tidak menginginkannya karena belum adanya rasa kepercayaan atau trust pada brand tersebut. Realitanya aja kita sudah terdoktrin dengan ya udahlah pakai produk luar negeri aja gitu. Contohnya aja saya kasih fenomena dari perkembangan industri fashion di Indonesia. Memang masih ketinggalan jauh dengan negara lain. Bukan dari segi tren atau keunikan yang dimiliki Indonesia, melainkan dari sisi industrinya. Dari segi mallnya, bisnisnya, merek lokalnya aja dari negara tetangga sudah melakukan wholesale. Banyak juga produsen Indonesia yang membeli di luar untuk jual lagi di sini. Sementara Indonesia aja masih belum kuat bersaing, terutama dari segi kualitas dan harga. Belum lagi kebiasaan orang Indonesia lah ya, yang masih kini yang lebih senang menjadi followers gitu loh. Pokoknya gini, mana yang memang lebih cepat dan praktis untuk langsung dijual dan jadi cuan, itu yang jadi prioritas dulu. Pokoknya di mana ada celah dengan melihat peluang pasar atau kebutuhan pasar dulu di orang-orang atau masyarakat. Jadi pembisnis itu melihat kualifikasi pasar dulu kalau memang perusahaannya baru merintis. Seperti itu. Soal yang ketiga kan disuruh pilih yang high income atau middle low income. Saya sih pribadi memilih untuk mengincar konsumen yang middle low income. Karena pendekatan yang saya pilih kan cost leadership. Jadi saya bisa menawarkan produk atau layanan yang lebih terjangkau, promosi harga, dan strategi pemasaran memang lebih sensitif nih terhadap harga dan mencari nilai yang maksimal untuk uang mereka. Untuk menciptakan new brand, biasanya memang lebih ada penekanan nih untuk calon-calon pembeli yang berminat. Misalnya aja kalau misalnya mau bisnis usaha kuliner yang kaki lima, pasti menawarkan produk yang memang tergolong ramah di kantong. Situasinya juga dilihat apakah kalau orang yang berpenghasilan middle low ini bisa meraih kualitas dan produk kita sesuai dengan kebutuhan fakta di lapangannya.
Jadi memang middle low income ini lebih penekanannya ke harga dan produknya. Dan dalam konteks pertanyaan mengenai TQM dan pemberdayaan karyawan, hasilnya kayak gini. TQM memiliki komitmen untuk tidak pernah puas dengan suatu kualitas. Kualitas yang diinginkan bukan hanya baik, tetapi harus sangat baik. Organisasi memiliki filosofi bahwa kualitas selalu dapat dikembangkan. TQM fokus pada proses kerja untuk menghasilkan barang dan jasa, sehingga pengembangan harus selalu dilakukan secara berkelanjutan. Bila sikap dan kinerja sama-sama positif bagus ya, berarti employee empowerment-nya tinggi, sehingga menghasilkan sikap positif dan kinerja baik. Jadi si karyawan wajib dikasih bonus atau dilakukan pemeliharaan kinerjanya. Apabila jika sikap positifnya bagus namun kinerja negatif jelek ya, hal ini menunjukkan situasi sikap karyawan positif karena pemberdayaan atau pelatihan, namun hasil kerjanya tidak memuaskan. Solusinya ya diberi motivasi lebih dan diberikan pelatihan ekstra si karyawan ini, sehingga mungkin outcome dari si karyawan memang jelek. Kalaupun masih jelek ya bisa terancam untuk dikeluarkan oleh si perusahaan. Lalu kondisi yang ketiga, jika si karyawan sikapnya jelek namun kinerjanya bagus, hal ini menunjukkan situasi memang karyawannya sikapnya jelek, tapi tidak selalu menjadi penentu utama si kinerja seseorang atau si karyawannya. Sebaliknya, fokus pada hasil kerja dan kemampuan individu dalam melaksanakan tugas yang menjadi faktor yang lebih dominan dalam menilai kinerja seseorang. Jadi memang adanya keyakinan dan spiritualitas yang menjadi sumber daya utama untuk menentukan direction baik atau buruknya. Lalu ada sikap atau employee keempat, itu apabila sikap dan kinerja keduanya benar-benar negatif, jelek banget. Hal ini menunjukkan skenario di mana pemberdayaan pegawai yang rendah akan mengakibatkan sikap negatif dari kinerja yang buruk. Jadi manajer itu harus melakukan si pegawai ini ya pasti kalau nggak dikeluarkan atau digantikan dengan yang baru. Tapi kita harus kasih motivasi dulu, si manajer harus kasih motivasi dulu. Tahap kelima, saya memilih value chain analysis atau analisis rantai nilai ini. Nah, analisis rantai nilai, value chain analysis definisinya merupakan proses membagi berbagai kegiatan bisnis dalam kegiatan utama dan pendukung serta menganalisisnya mengingat kontribusinya terhadap penciptaan nilai pada produk akhir. Seperti yang ditunjukkan pada gambar analisis ini, nah pencetusnya Michael Porter mengklasifikasikan seluruh rantai nilai menjadi 9 kegiatan yang saling terkait satu sama lain. Sementara aktivitas primer mencakup aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi permintaan eksternal. Aktivitas sekunder adalah aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi persyaratan internalnya. Lalu aktivitas utama, fungsi-fungsi yang secara langsung berkaitan dengan konversi input menjadi aktivitas output dan distribusi disebut aktivitas primer. Nah, itu termasuk yang utamanya yang pertama inbound logistik atau logistik masuk. Nah, ini mencakup berbagai kegiatan seperti menerima, menyimpan, mendistribusikan, dan lain-lain. Jadi yang menyediakan barang dan jasa untuk proses operasional. Nah, beberapa kegiatan dalam ini adalah penanganan material, transportasi, pengendalian stok, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah operation atau operasi, kegiatan mengubah bahan baku input menjadi produk akhir yang siap dijual. Ini disebut operasi. Pemesinan, perakitan, pengemasan adalah kegiatan yang tercakup dalam operasi. Lalu yang ketiga adalah outbound logistik atau logistik keluar. Nah, seperti namanya, kegiatan yang membantu dalam pengumpulan, penyimpanan, dan pengiriman produk ke pelanggan itu disebut logistik keluar. Lalu yang keempat ya, itu adalah marketing dan
sales atau pemasaran penjualan. Nah, semua aktivitas seperti periklanan, promosi, penjualan, riset pemasaran, hubungan masyarakat, dan lain-lain. Nah, ini dilakukan untuk membuat pelanggan mengetahui produk atau layanan dan menciptakan permintaan untuk itu. Nah, ini termasuk dalam bagian si pemasarannya. Lalu yang terakhir itu adalah service atau layanan. Nah, layanan berarti diberikan kepada pelanggan untuk meningkatkan atau mempertahankan nilai produk. Nah, lainnya termasuk ya layanan pembiayaan, layanan punah jual, dan sebagainya. Saya jelaskan aktivitas utama sekarang adalah aktivitas pendukung. Nah, aktivitas yang membantu aktivitas utama dalam pencapaian adalah aktivitas pendukung. Nah, ini ada seperti procurement atau pengadaan. Kegiatan ini melayani organisasi dengan memasuk semua input yang diperlukan seperti bahan, mesin, atau barang habis pakai lainnya yang dibutuhkan oleh organisasi untuk melakukan kegiatan utamanya. Lalu yang ada kedua itu teknologi development atau pengembangan teknologi. Saat ini pengembangan teknologi membutuhkan investasi besar yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk penelitian dan pengembangannya. Namun, manfaatnya dapat dinikmati selama beberapa tahun dan oleh banyak pengguna dalam organisasi. Lalu ada yang ketiga itu adalah Human Resource Management atau manajemen sumber daya manusia. Ini adalah aktivitas paling umum plus penting yang menanggulangi semua aktivitas utama organisasi. Ini mencakup pengawasan seleksi, retensi, promosi, transfer, penilaian, dan pemberhentian staf. Lalu selanjutnya itu adalah infrastruktur atau ya kita bilang infrastruktur ini adalah sistem manajemen yang menyediakan layanannya kepada seluruh organisasi dan mencakup perencanaannya. Perencanaan seperti keuangan, manajemen informasi, kontrol kualitas, hukum, urusan pemerintahan, dan lain-lain. Jadi di dunia yang serba cepat ini ya, fokus utama organisasi adalah kepuasan pelanggan dan analisis rantai nilai adalah teknik yang membantu mencapai tingkatan itu. Jadi berdasarkan analisis ini, setiap kegiatan bisnis dianggap penting yang memberikan kontribusi nilai dan terus dianalisis untuk meningkatkan nilai dalam hal-hal biaya yang dikeluarkan. Baiklah, terima kasih kepada Pak Bintoro telah mengizinkan saya untuk menjawab 5 soal kuis ini.